Biz buradan çıkacağız. En azından korkak gibi ölmedik. Di awal film, kita diperlihatkan dengan beberapa iring-iringan mobil yang sedang membawa beberapa tawanan. Para tawanan itu juga dijaga ketat oleh para penjahat, yang dilengkapi dengan peralatan senjata lengkap. Akan tetapi mereka semua sama sekali tidak tahu akan dibawa kemana. Saat itu seorang pria bernama Arvin merasa kalau mereka semua akan segera dibunuh setelah sampai di sebuah tempat yang sangat sepi. Hal itu pun membuat semua orang yang ada di sana merasa sangat ketakutan. Namun, Arvin sendiri meminta kepada semua orang untuk tetap tenang dan mencoba melawan para penjahat itu di saat mereka diturunkan nantinya. Namun sialnya, ada salah seorang tawanan yang mencoba kabur saat itu. Dan hal itu pun membuatnya harus ditembak di bagian kakinya. Kemudian para penjahat itu segera menangkap kembali orang tersebut dan langsung mengikat kaki dan juga tangannya. Lalu dia pun diseret dengan menggunakan mobil. Hal itu tentu saja membuat ibu dari pria tersebut merasa sangat sedih dan menangis histeris. Dengan sangat sadis, para penjahat itu pun langsung membuat pria tersebut mati begitu saja. Sehingga membuat sang ibu tak sanggup melihatnya. Sampai-sampai dirinya pun pingsan. Setelah beberapa saat, sampailah mereka di tempat tujuan. Di sana para penjahat mulai menggiring satu persatu para tawanan itu. Sialnya, ketika Arvin memberontak, para tawanan lainnya malah diam saja. Sehingga membuat Arvin harus menjadi bulan-bulanan para penjahat tersebut. Tanpa diduga, pemimpin penjahat itu meminta kepada semua tawanan untuk segera melarikan diri. Dengan sangat senang mereka pun mulai berlari dan berharap kalau dapat selamat saat itu. Namun nyatanya pemimpin penjahat itu merupakan seorang psikopat yang ingin menembak para tawanan itu saat mereka sedang mencoba melarikan diri. Dengan sangat brutal, para tawanan itu pun mulai ditembaki, sehingga wanita bernama Ejla harus terjatuh ke sebuah tempat, yang membuat Arvin segera menyusulnya. Di tempat itu Arvin mencoba untuk bersembunyi, walau hampir saja dia ketahuan ketika ada dua orang tawanan lain yang mencoba menyusulnya. Beruntungnya para penjahat yang mengejarnya tidak tahu kalau Arvin dan Ejla berada di tempat itu. Lalu pemimpin penjahat pun mendapatkan sebuah perintah dari atasannya yang meminta untuk segera membawa kembali para tawanan itu. Sementara itu Arvin mulai menyadari kalau saat itu dia dan Ejla sudah benar-benar terjebak di sana. Dia pun mencoba membuat sebuah jalan untuk dapat naik ke atas. Namun tekstur tanah di sana sangatlah keras, sehingga membuatnya kesulitan untuk melubanginya. Di malam harinya tawanan yang sebelumnya ditembak tiba-tiba saja terbangun. Dia pun mengancam Arvin kalau nanti akan memberitahukan kepada para penjahat bahwa dia dan Ejla ada di sana. Sebab tawanan itu merasa kalau Arvin telah tega meninggalkan mereka semua sebelumnya. Nyatanya hal itu adalah mimpi buruk Arvin saja, dan hal itu pun membuatnya cukup lega. Di keesokan harinya Arvin mulai mengumpulkan beberapa kayu di sana yang nantinya akan dia gunakan sebagai alat agar bisa naik ke atas. Ejla menanyakan kepada Arvin apakah rencananya kali ini akan berhasil atau tidak. Dengan sangat yakin Arvin mengatakan kepada Ejla kalau mereka harus mencoba terlebih dahulu untuk mengetahui berhasil atau tidaknya hal itu. Setelah selesai, Arvin mencoba melemparkan sebuah tali ke atas. Sampai akhirnya hal itu pun berhasil. Dengan sangat senang Arvin langsung mencoba menaiki tali tersebut. Namun sialnya, tali tersebut tidak terlalu kuat menahan beban tubuhnya, sehingga membuatnya kembali terjatuh ke bawah. Hal itu membuat Arvin sangat frustasi dan merasa kalau dia akan segera mati di sana. Dan tiba-tiba saja hujan pun turun dengan sangat deras, yang membuat mereka berdua mempunyai sebuah harapan baru. Karena apabila hujan terus turun, akan membuat tempat itu dipenuhi oleh air, sehingga akan membuat mereka naik ke permukaan. Akan tetapi harapan mereka harus hilang begitu saja, karena hujan tersebut kembali berhenti. Kemudian terdengar suara beberapa orang yang ada di atas. Hal itu membuat mereka mengira kalau para penjahat itu telah kembali ke sana. Dengan sangat cepat mereka segera kembali bersembunyi.
Walaupun sangat ketakutan, mereka pun berhasil selamat kembali dari penjahat tersebut. Hingga di malam hari mereka merasa sangat lelah dan kelaparan. Namun mereka hanya bisa menahan semua itu, sebab tidak ada apapun yang dapat mereka makan di sana. Setelah itu mereka berdua mendengar suara aneh di sisi lainnya. Hal itu membuat Arvin segera memeriksanya. Ternyata suara itu berasal dari seorang tawanan lain yang ada di sana. Namun tawanan itu sudah terlihat sangat kelaparan dan langsung menyerang Arvin saat itu. Beruntungnya Ejla langsung membunuh tawanan itu dengan sebuah batu. Ternyata tawanan itu telah terinfeksi sebuah virus, sehingga membuatnya tidak sadar dan langsung menyerang Arvin begitu saja. Mengetahui itu mereka pun sadar bahwa para penjahat itu telah membuang mereka karena sebuah eksperimen yang telah gagal. Arvin pun mencoba melihat leher Ejla dan beruntungnya tidak ada sama sekali luka di lehernya. Namun sialnya Arvin sudah terinfeksi oleh virus itu, sebab Ejla melihat sebuah luka suntikan di lehernya. Di keesokan harinya Ejla pun kembali terbangun setelah dia bermimpi buruk. Saat itu Arvin merasa sangat lapar dan dia pun langsung meminum air yang ada di sebuah kubangan. Dia juga membuat Ejla sangat kaget karena telah memakan sebuah kodok dengan sangat lahap. Arvin pun meminta kepada Ejla untuk makan kodok itu bersamanya. Namun Ejla sama sekali tidak mau melakukan hal itu, sebab dia merasa sangat jijik bila harus memakannya. Tidak lama setelah itu hujan pun turun dengan sangat deras, sehingga membuat mereka kembali memiliki harapan. Di saat yang bersamaan, Arvin tiba-tiba saja kejang-kejang, dan sepertinya akan berubah menjadi seperti tawanan sebelumnya. Dengan sisa tenaganya, Ejla berusaha untuk menyadarkan Arvin kembali. Dan hal itu pun akhirnya berhasil. Beberapa lama kemudian mereka pun mulai naik ke permukaan. Sampai terlihat sebuah akar yang ada pada dinding tersebut. Ejla pun dibantu oleh Arvin untuk naik sampai ke permukaan. Namun sialnya, setelah berhasil naik Ejla malah meninggalkan Arvin di sana. Namun Ejla kembali ke belakang untuk membantu Arvin, sebab dirinya tidak tega bila harus meninggalkannya. Namun semua itu hanyalah sia-sia, sebab Arvin telah tenggelam di sana. Semua itu membuat Ejla merasa sangat menyesal, sebab dia telah membuat Arvin harus mati begitu saja. Kemudian Ejla kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu dia melihat sebuah truk yang melintas di sana, dan segera meminta bantuan kepada pengemudi truk itu. Namun sialnya, pengemudi itu adalah para penjahat yang sebelumnya menawan Ejla. Penjahat itu pun langsung memukul Ejla, dan melihat kalau Ejla juga telah terinfeksi. Hal tersebut membuat Ejla sadar kalau sebelumnya Arvin telah mencoba membuatnya tenang dengan mengatakan kalau dia tidak terinfeksi. Namun semua itu kini sudah tidak penting lagi, sebab Arvin juga telah mati. Kemudian para penjahat itu langsung memasukkan Ejla ke dalam truk yang berisikan para tawanan lain yang sudah berubah menjadi seperti zombie, hingga akhirnya film pun berakhir.